Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Angga. Begitu senangnya Pak Angga bisa ketemu lagi dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat bukan? Ya. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kita pada tema ke-7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema pertama, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, kali ini kita akan belajar materi pembelajaran kedua. Apa saja sih materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang menggali informasi dari teks narasi dan juga muatan IPA tentang menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Ayo, kita belajar hari ini bersama-sama. Ya, yang pertama, muatan bahasa Indonesia tentang informasi penting dari teks narasi. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu lebih dalam tentang teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang disertai atau yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Kata tanya untuk mendapatkan informasi pada teks narasi yaitu yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kedua adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Yang keempat, ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kelima, ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks. Dan yang terakhir, ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang teks narasi sejarah, mari kita baca bacaan berikut tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan-kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia. Nah, kebijakan-kebijakan ekonomi di masa Raffles yaitu 1. Menghapus kontingen penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente. Yang kedua, sebagai semua tanah dianggap sebagai milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Nah, upaya-upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah bagi petani. Dan yang ketiga, keterbatasan pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Nah, dalam bidang ini, Raffles menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 18 karisidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap karisidenan mempunyai badan pengadilan.
Dan yang ketiga adalah melarang perdagangan budak. Nah, kemudian kita bicara tentang teks narasi yang selanjutnya, yaitu tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Nah, akhirnya karena banyak sekali persaingan antar pedagang-pedagang Belanda, maka dibentuklah yang namanya VOC. VOC adalah perdagangan Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya yang membentuk kongsi dagang. Ya. Nah, VOC kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ya. Ini adalah kongsi dagang pemerintahan Hindia Belanda. VOC dibuat pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan didirikannya VOC antara lain, yang pertama adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, yang kedua menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan yang ketiga melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, kemudian pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya VOC yaitu dari faktor internalnya dulu. Yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Kemudian faktor eksternalnya yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah 1. Meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan dan banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Willem Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyche. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membentuk pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1100 km. Ya. Pembangunan jalan raya Anyer Panarukan ini ya, itu kita kenal sekarang sebagai Jalan Daendels. Ya. Nah, di Jalan Daendels, upaya pembangunannya itu menggunakan sistem kerja yang dikenal sebagai sistem kerja rodi, kerja paksa tanpa diberikan upah atau imbalan, dan juga tanpa diberikan makan. Ya. Kemudian yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa, yaitu kerja rodi. Ya. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks narasi sejarah tentang kekuasaan pemerintahan Inggris di Indonesia, juga kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan dengan bacaan. Yang pertama, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Ya, kita masuk ke pemerintahan Inggris. Tokoh yang paling terkenal yaitu Thomas Stamford Raffles. Ya, kalian bisa mengenal dia dengan familiarnya dia ketika sekarang ada bunga yang sangat terkenal namanya Rafflesia arnoldii. Ya, itu adalah bunga yang ditemukan oleh Gubernur Inggris bernama Thomas Stamford Raffles.
Kemudian yang kedua, di masa Belanda ada Cornelis de Houtman, Herman Willem Daendels, ada Janssens, ada Van den Bosch ya. Ini nanti untuk Janssen dan Van den Bosch nanti kita pelajari lagi di pembelajaran berikutnya. Yang kedua, kapan pemerintahan kolonial di Indonesia itu dimulai? Ketika di Inggris adalah tahun 1811 sampai 1818. Kemudian kalau Belanda dari 1602 sampai 1945. Nah, yang ketiga, di manakah daerah kekuasaannya? Nah, pemerintahan kolonial Inggris, daerah kekuasaannya meliputi VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Ya. Kemudian, kalau Belanda, daerah kekuasaannya yaitu hampir seluruh wilayah kekuasaan Indonesia sekarang. Kemudian, kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Nah, kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial Inggris, salah satunya adalah sistem sewa tanah, pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 wilayah karisidenan, dan sebagainya. Kemudian kalau Belanda, kebijakannya yaitu penyerahan hasil bumi, ada tanam paksa, undang-undang agraria, serta kerja rodi yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ya. Ini kerja rodi diprakarsai oleh Herman Willem Daendels ya. Kemudian bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Sudah pasti kondisinya adalah sangat menderita, baik itu pemerintahan kolonial pada masa Inggris maupun pada masa Belanda. Oke? Kita lanjutkan. Materi IPA tentang perubahan wujud benda. Benda yang kita temui sehari-hari memiliki wujud yang berbeda-beda. Meskipun hanya memiliki 3 wujud, benda dapat mengalami perubahan wujud yang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Berikut ini adalah perubahan wujud benda yang terjadi pada benda. Ya, kita belajar tentang perubahan wujud benda. Kita kenal ada 3 jenis benda, 3 jenis wujud benda. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, yang ketiga ada benda gas. Oke, kita masuk lagi yang sangat familiar sama kalian. Yang pertama ada padat ke cair. Padat dari padat berubah menjadi cair, namanya adalah mencair. Yang kedua, sebaliknya ya, dari cair menjadi padat, namanya adalah membeku. Yang selanjutnya, dari padat menjadi gas. Padat menjadi gas, namanya adalah menyublim. Sebaliknya, dari gas menjadi kristal, namanya menjadi padat, namanya adalah mengkristal. Yang selanjutnya, dari cair menjadi gas. Dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguap. Dari gas menjadi cair, ya. Dari gas menjadi cair, kita menyebutnya dengan mengembun. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang jenis-jenis perubahan wujud benda, sekarang kita akan beralih ke contoh perubahan wujud benda. Ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama ada membeku. Ya. Membeku adalah perubahan wujud cair menjadi bentuk padat. Kemudian mencair, yaitu perubahan dari bentuk padat menjadi bentuk cair. Dan yang ketiga ada menguap. Menguap itu dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Yang pertama, membeku, contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras. Yang kedua, lilin yang kembali menjadi beku setelah meleleh. Mencair, contohnya yaitu es batu yang didiamkan pasti akan mencair ya. Yang kedua adalah lilin yang dipanaskan juga akan mencair. Contoh lainnya ada margarin yang dipanaskan ya. Kemudian yang ketiga ada menguap. Air yang dipanaskan berlama-lama akan menjadi uap ya. Yang kedua, baju basah yang dijemur akan kering. Itu tandanya ketika kering berarti dia mengubah bentuk wujud benda cair yang ada di pakaian ya, tadinya basah ya. Kemudian dijemur
benda cairnya akan berubah menjadi uap, ya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari pembelajaran tentang teks narasi sejarah dengan perubahan wujud benda, ini adalah tugas kalian hari ini, ya. Tentukan jenis perubahan wujud benda pada peristiwa berikut ini. Contohnya, es batu yang dikeluarkan dari freezer lama-kelamaan berubah menjadi cair. Maka perubahan wujud bendanya yaitu mencair. Kemudian ini ada 5 contoh ya di situ. Silahkan kalian tentukan jenis perubahan wujud bendanya, ya. Apakah mencair, membeku atau menguap, ya. Kemudian kalau sudah selesai, kirimkan tugasnya kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke? Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.